Apa langkah ke depan daripada pemerintahan Pak Ahyar dan Pak Salman ini berkaitan dengan masyarakat dan warga Medan bagian utara? Baik, tadi Saudara Aulia ada mengatakan tentang Medan Utara, banjir Medan Utara. Apa yang terbaik untuk menanggulangi rob di daerah utara Kota Medan? Terima kasih ya buat Bang Ahyar dan Bang Salman. Kesejahteraan ini memang belum tampak baik di masyarakat, terkhusus wilayah utara. Wilayah utara ini itu adalah lumbung daripada orang-orang susah. Di situ adalah pintu gerbang perekonomian Kota Medan, tapi pemerintahan saat ini tidak ada perhatian khusus terhadap wilayah bagian utara. Apa langkah ke depan daripada pemerintahan Pak Ahyar dan Pak Salman ini berkaitan dengan masyarakat dan warga Medan bagian utara untuk mensejahterakan mereka? Terima kasih. Masih ada waktu, mau ditambah? Cukup? Ya, Iya, terima langsung kasih. dijawab oleh paslon nomor urut 1 dengan waktu 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, kesejahteraan masyarakat juga berkaitan kesejahteraan secara nasional. Terjadi penurunan angka kesejahteraan secara nasional dari periode September 2019 ke Maret 2020 bertambah lebih kurang 1,6 juta orang, sekarang berjumlah 26,42 juta orang miskin di Indonesia. Itu secara nasional juga terjadi penurunan kualitas hidup. Jadi pemerintah Kota Medan yang bagian daripada pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Medan bagian utara, kami akan kembangkan sistem penangkapan ikan budidaya. Kami akan kembangkan rumpan-rumpan laut, rumah-rumah ikan, sehingga si nelayan tidak terlalu jauh bergerak mencari ikan, dan ikan kita buat rumah-rumah ikan, sehingga kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir nelayan-nelayan itu meningkat. Silakan, Ya, tambahkan. terima kasih. Terkait dengan masalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, tentunya sangat berpengaruh dengan regulasi pusat. Undang-undang Omnibus Law tentunya memberikan pengaruh yang besar sehingga otonomi daerah terhambat untuk melakukan masalah-masalah kesenjangan sosial di Kota Medan. Termasuk Medan Utara, yang di sana banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan mayoritas daripada masyarakat Medan Utara terdampak pengangguran karena kebijakan-kebijakan yang datangnya dari pusat. Dan ini tentunya akan mendapatkan perhatian dari pemerintah Kota Medan nantinya dengan memberikan insentif, kemudian pasar murah, dan seterusnya menjamin kesehatan. Terima kasih. Ya, Ya, masih waktu ada Anda waktu habis. habis, Terima ya. kasih. Selanjutnya disanggah kembali dan ditutup dengan paslon nomor urut 2 dengan waktu 1 menit. Silahkan. Terima kasih Bang Ahyar dan Bang Salman. Jawaban tadi memang kurang mengena, karena memang saya terus terang orang Medan bagian utara, lahir dan besar di sana. Masyarakat utara bukan semuanya itu orang yang kerja nelayan dan juga banyak pabrik di sana. Harusnya dilakukan pendataan ulang. Banyak saya dengar dan saya temukan ketidak mendapatkan bantuan karena tidak mendapatkan data yang baik. Pendataan itu sudah dijalankan tahun 2015 yang lalu. Sampai saat ini belum ada pendataan ulang, dan ini menjadikan satu ketimpangan bagi kami, bagi warga Medan bagian utara, yang notabene adalah memberikan masukan terbesar bagi Kota Medan, tapi kami selalu dianaktirikan. Terima kasih. Stunting merupakan program prioritas kesehatan nasional, di mana di Medan terdapat 491 kasus balita stunting.
Kasus tertinggi tercatat di Kecamatan Medan Deli sebanyak 100 kasus. Nah, jika terpilih sebagai pimpinan daerah Kota Medan, apa kebijakan dan program konkret saudara untuk mengatasi persoalan stunting di Kota Medan? 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Stunting, saya agak nge-capture apa yang disampaikan oleh Uda Ahyar tadi, bagaimana untuk stunting difokuskan pada ibu menyusui. Tapi menurut kami, stunting ini bisa dimulai dari ibu mengandung. Nutrisi ibu mengandung ini harus difokuskan. Karena stunting ini bisa kita cegah melalui dari ibu mengandung, minimal sampai anak umur 2 tahun. Perannya akan kita aktifkan lagi bagaimana kader-kader posyandu di setiap lingkungan ini ada 2 sampai 5 kader posyandu yang kedepannya akan kita aktifkan dan kita beri insentif lebih. Bang Aulia silakan tambahannya. Terima kasih Bang Bobi. Terkait masalah stunting ini sangat memalukan bagi diri saya sendiri. Saya mantan ketua Komisi 2 bidang kesehatan. Tapi di daerah saya ada beberapa kasus stunting dan yang paling tinggi adalah di Kecamatan Medan Deli. Ini sangat memalukan. Ke depan kita tidak mau lagi seperti ini. Anggaran untuk stunting jelas, tapi pengguna anggaran tidak baik. Karena akibat profesionalisme dalam sistem tatanan birokrasi pemerintah tidak baik. Kami ingin memantau anggaran dan memanfaatkan bagi ibu-ibu yang menyusui ke depan akan kita beri bantuan. Waktu Terima Anda kasih. telah habis. Baik, pertanyaan yang sama. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi tersebut yang seperti terlihat di video, dan kemudian program apa yang Anda miliki untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Banjir. Kalau cerita banjir, kena lagi kampung saya nih di utara nih. Daerah yang terisolir untuk Kota Medan, yang jarang perhatian. Tempat sampah, tempat banjir, tapi tidak pernah diperhatikan. Ini menjadi satu kewajiban saya untuk merubah kampung saya sendiri di Medan bagian utara. Daerah utara, daerah sampah. Daerah utara, daerah limbah. Kita akan perbarui, kita akan rubah dengan sistem yang baik. Penanggulangan sampah yang baik dari rumah sampai ke tempat pemungutan sampah sementara. Ini menjadi kendala saat ini yang ada di Kota Medan. Drainase kita akan perhatikan. Sedimen daripada drainase, anggaran sudah ada, tapi pembersihan daripada sedimen itu tidak efektif di Kota Medan ini. Ini menjadikan satu langkah korupsi yang besar. Hati-hati ke depan. Birokrasi yang terbuka ini akan menjadikan satu mata bagi seluruh warga Kota Medan untuk memantau anggaran Kota Medan ini agar terhindar dari korupsi dan Medan lebih baik lagi ke depannya hingga menjadi Medan yang lebih berkah ke depan. Amin. Baik, tadi Saudara Aulia ada mengatakan tentang Medan Utara, banjir Medan Utara. Kami mohon penjelasan atau pemerintah Kota Medan sudah mengajukan beberapa kali usulan kepada Kementerian PUPera dari tahun 2013.
namun sampai saat ini statusnya review design. Saya mohon penjelasan dari saudara, apa yang terbaik untuk menanggulangi rob di daerah utara Kota Medan. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Masih ada waktu, silakan. Cukup, baik, terima kasih. Ya, langsung saja silakan dijawab kepada paslon nomor urut 2, 1,5 menit. Waktu Anda dimulai. Terima Anda kasih. berbicara. Mengenai banjir rob di Belawan ini butuh kajian. Ya, butuh kajian dan kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita harus menyediakan, pertama kita harus membuat benteng-benteng alam. Kita harus menanam mangrove dan kita juga harus memikirkan nelayan-nelayan tersebut bagaimana cara memindahkan mereka tapi mereka tidak tersakiti. Kita butuh anggaran yang besar. Kita butuh berkolaborasi dengan universitas agar bisa menciptakan satu benteng ataupun ketahanan daripada aerob yang ada di Belawan. Belawan sendiri itu abrasinya cukup tinggi. Abrasi cukup tinggi akibat daripada mangrove-mangrove yang sudah habis. Ini menjadikan satu kendala terbesar bagi kita di wilayah bagian utara. Wilayah bagian utara terkhusus di Belawan. Mereka hanya menikmati kekeringan 2 hari, 28 hari mereka merasakan daripada air pasang di Belawan tersebut. Jadi kita harus butuh kajian dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat tanggul-tanggul, tanggul dari alam maupun tanggul dari tanah. Terima kasih. Ya, baik, waktunya habis. Langsung saja ingin disanggah oleh paslon nomor 1, waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Koordinasi dengan Kementerian PUPR itu sudah dilakukan semenjak tahun 2013. Bahkan pada tahun 2018, Pak Wali Kota saat itu Pak Julmedin langsung menjumpai Presiden di Binjai. Pak Presiden, ini tolong karena pantai ini harus kerjasama dengan pemerintah pusat. Namun sampai sekarang juga tidak ada realisasinya. Jadi sampai sekarang apakah dibuat tanggul onshore atau offshore juga tidak jelas. Jadi ini sama-sama harus kita kerjai. Silakan ditambahkan. Ya, bagi kami bahwa pembuatan tanggul ataupun menyuburkan hutan mangrove itu adalah merupakan sebuah tindakan yang biasa. Tapi yang paling penting kami perlu tahu kira-kira seperti apa lebih konkret dari jawaban saudara Bobi. Terima kasih. Ya, masih ada? Cukup? Iya, baik, Ya. terima kasih. Silakan. Langsung saja tanggapi 1 menit. Waktu Anda dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Uda dan Bapak Salman. Tadi disampaikan yang kita inginkan adalah kolaborasi dengan pemerintah pusat juga dengan korporasi yang ada di sekitaran Medan Utara, Medan bagian utara. Mungkin 2013 atau 2018 sudah pemerintah Kota Medan melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Tapi sebagai pemerintah pusat juga bagaimana kita saja kalau mau memberi bantuan, kita saja kalau mau memberikan pendanaan kepada orang, pasti kita lihat dulu bagaimana yang diberikan dana ini bisa nggak menjamin tidak dikorupsi. Kalau ini bisa dijamin tidak dikorupsi, saya yakin pemerintah pusat, stakeholder yang lain, banyak sekali swasta-swasta korporasi yang mau membantu pemerintah Kota Medan. Bersihkanlah dulu korupsinya. Kalau bersih korupsinya yakin saya dapat uang itu banyak, bantuan-bantuan banyak. Terima kasih. Iya, Ya, waktunya waktu sudah habis. habis.